Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menumbuhkan spirit baru dalam diri kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita jalani hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa, memohon hikmat daripadanya untuk dapat memahami firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, oleh karena Engkau sungguh baik bagi kami, terus memelihara kami, dari sehari ke sehari perjalanan hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, hingga pagi hari ini kami dibangunkan dengan baik untuk menikmati hari baru berkat pemberian-Mu. Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, biarlah kami dapat menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan di atas semuanya itu, firman-Mu adalah petunjuk bagi kami, bagaimana kami menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu Bapa, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berilah kami hikmat-Mu untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita baca dan kita renungkan pada kesempatan ini dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 6. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dalam tema Hidup dalam Harapan. Hidup dalam harapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan jika tampaknya jalan-jalannya begitu sulit untuk kita mengerti? Hal ini Bapak Ibu saudara-saudaraku adalah merupakan tantangan besar bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena setiap kita tentunya selalu mengharapkan agar jalan-jalan yang kita lalui selalu kita mengerti, dan apa yang kita harapkan terjadi sesuai dengan realitas yang kita temui. Namun faktanya adalah begitu banyak situasi di sekitar kita yang berbanding terbalik dengan harapan-harapan kita.
dan bahkan banyak yang terjadi begitu sulit untuk kita mengerti. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Nabi Habakuk menghadapi keadaan yang sulit bagi dia untuk bisa dimengerti. Habakuk mengadu kepada Tuhan tentang kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di Yehuda. Ia tidak bisa mengerti kenapa Tuhan tidak segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Yehuda itu. Kemudian Habakuk dikejutkan dengan jawaban Tuhan atas pengaduannya kepada Tuhan, bahwa kejahatan di Yehuda akan segera diselesaikan dengan cara pengepungan Babel atas Yehuda. Namun kabar ini begitu mengejutkan Habakuk, bahwa kenapa Babel yang dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Yehuda. Habakuk mengadu kepada Tuhan bahwa dosa Yehuda tidak separah dengan dosa-dosa orang Babel. Kalau dibandingkan, dosa orang-orang Babel jauh lebih besar daripada dosa orang-orang Yehuda. Namun di sini juga Tuhan mengingatkan Habakuk bahwa suatu hari nanti Allah akan menghukum orang-orang sombong, termasuk Babel, dan orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Disinilah Nabi Habakuk menemukan esensi lain dari pribadi Allah, bahwa ketika saat ini dia murka karena kejahatan manusia, namun di sisi lain Allah adalah pribadi yang penuh kasih kepada orang-orang benar dan yang percaya kepadanya. Dalam doa Habakuk, sebagaimana yang kita baca saat ini, Habakuk mengarahkan ingatannya ke belakang tentang cerita Allah dalam sejarah. Maka Habakuk berdoa, "Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti." Habakuk mencoba untuk membayangkan melakukan perjalanan bersama dengan Allah dalam sejarah. Memori tentang kisah kasih Allah di masa lalu berputar kembali untuk menghidupkan kembali harapan-harapan baru, baik harapan di masa kini maupun harapan-harapan di masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hari ini, banyak hal yang terjadi yang mungkin tidak kita mengerti. Ingatlah bahwa baik dalam sejarah perjalanan hidup para pendahulu-pendahulu kita, maupun yang terjadi dalam sejarah perjalanan hidup kita sendiri, Tuhan telah berkarya dengan kasih-Nya, menolong dan memelihara kita sejauh ini. Bahwa bagaimanapun keadaan kita hari ini, janganlah mengaburkan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah sejauh ini melingkupi kita. Bahkan dalam keadaan yang kita anggap sangat buruk sekalipun, ada maksud Tuhan yang baik, yang hendak membentuk kita menjadi pribadi yang semakin baik, sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, teruslah hidup dalam pengharapan. Sebagaimana orang-orang Yehuda, ketika mereka dibuang ke Babel, itu bukan akhir dari segala perjalanan mereka, tetapi itu adalah cara di tangan Tuhan untuk memperbaiki mereka kembali menjadi pribadi yang semakin baik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Habakuk sangat merindukan kisah kasih Allah yang pernah terjadi dalam sejarah itu, agar dihidupkannya kembali. Maka ia memohon dalam doanya, "Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang." Habakuk sangat berharap bukan hanya tahun-tahun kemarin yang telah berlalu itu
berlaku kasih sayang Tuhan. Tetapi sekiranya itu berlaku dalam lintasan tahun, baik tahun kemarin, tahun ini, maupun tahun-tahun yang akan datang. Dan bacaan kita pada kesempatan ini diakhiri dengan sebuah penghayatan keyakinan Habakuk bahwa Tuhan akan datang dengan kekuatan dan kuasa-Nya, dan bumi pun penuh puji-pujian kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, inilah jawaban dari tema kita saat ini, hidup dalam harapan. Habakuk tidak lari meninggalkan Tuhan untuk mencari pertolongan lain ketika menghadapi kekacauan dalam hidup. Namun dia mencoba untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk dapat memahami maksud-maksud Tuhan atas semua yang terjadi dalam hidupnya dan dalam keberadaannya bersama-sama dengan orang-orang Yehuda. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah kedatangan Kristus ke dalam dunia ini telah menjadi bukti nyata dari kasih Allah yang terus-menerus dihidupkannya dalam lintasan zaman? Bahwa ribuan tahun yang telah dilalui oleh generasi umat-umatnya, Allah memberi jaminan keselamatan kepada kita. Dan lagi, Roh Kudus Sang Pemelihara dan Penghibur yang sejati diutusnya kepada kita untuk terus-menerus bersama-sama dengan kita. Maka marilah dalam masa-masa Advent ini kita sungguh-sungguh semakin menghayati bukti nyata dari kasih Allah bagi kita yang selalu hidup dalam lintasan zaman yang kita lewati dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Maka sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini, hiduplah dalam pengharapan. Salam kasih dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah kami yang telah mendengarkannya, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi lebih daripada itu, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh firman-Mu kami diteguhkan, oleh firman-Mu iman kami dikuatkan, sehingga dalam berbagai situasi hidup yang kami alami, kami tidak akan goyah, melainkan senantiasa hidup dalam pengharapan kepada-Mu. Kami hendak menjalani kehidupan hari ini. Tuhan berkati kami dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan berkatilah kami untuk melakukannya. Biarlah semuanya kami dapat tuntaskan dengan sebaik-baiknya untuk membuahkan hasil yang baik dalam hidup kami, dan kami mempergunakannya senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk keadaan umat-Mu di muka bumi ini, yang dalam berbagai-bagai pergumulan, karena berbagai situasi hidup yang mereka alami dan mereka hadapi, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkatilah mereka, dengan berbagai jenis penyakit yang mereka alami. Oh Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap pemulihan yang mereka alami. Biarlah mereka boleh pulih kembali untuk sehat bersama-sama dengan kami, terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam setiap pergumulan karena berbagai situasi hidup, Tuhan kiranya Engkau senantiasa hadir memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, menolong kami dan memampukan kami untuk terlepas dari berbagai situasi hidup yang membelenggu kami. Biarlah kami senantiasa kuat dan teguh menjalani kehidupan ini, meski dengan berbagai dinamika kehidupan yang silih berganti kami hadapi. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kiranya kami yang datang berdoa dan bermohon kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah kebersamaan kita dalam saat teduh pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan untuk terus membuat kita. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan untuk terus memuliakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin.